Dalam hadis Nabi yang menceritakan tentang orang yang terbuka pintu goa itu dengan sebab dia masuk ke dalam goa kemudian tertutup. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu pernah saya ingin kepada misanan saya, sepupu. Saya ingin berbuat sebagaimana laki-laki berbuat kepada seorang istrinya. Saya ingin berzina kepada misanan saya. Saya berikan uang 100, kemudian waktu itu 100 dinar atau berapa begitu dalam hadisnya. Kemudian si perempuan ini mengatakan, janganlah engkau pecahkan tutup botol melainkan dengan jalan yang hak. Kemudian si laki-laki ini lari sekencang-kencangnya sehingga masuk ke dalam goa. Kalau seandainya aku ini takut karena engkau ya Allah, aku lari karena si perempuan ini mengatakan jangan melakukan perbuatan maksiat atau jangan berzina, aku lari. Aku tinggalkan perbuatan zina ini karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa ini ya Allah. Terbuka pintu goa. Sampai demikian. Artinya si laki-laki ini termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi. Diajak oleh seorang wanita, kemudian dia meninggalkan. Cuma dalam hadis yang disebutkan di riwayat Muslim itu, laki-laki itu berusaha untuk mengajak berzina. Nah kalau seandainya terjadi ada seorang wanita yang zatu mansibin wajah mengajak laki-laki untuk berbuat zina, dia harus berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Di sini disebutkan dua yang sungguh menarik sekali. Mansibin, kedudukan, jamal, kecantikan. Tapi tetap dia tidak mau. Artinya yang mempunyai kedudukan saja, yang artinya syaraf kemuliaan dia nasabnya bagus, atau dia punya kedudukan dalam kehidupan ini, atau yang punya kecantikan dia tidak mau, apalagi yang jelek. Artinya manusia bisa membedakan mana perempuan yang cantik, mana yang jelek, bisa manusia membedakan. Yang cantik saja dia tidak mau, apalagi yang kurang daripada itu. Mestinya dia lebih jauh lagi. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia diliputi oleh syahwat. Dan setan mengganggu terus. Dalam hadis Nabi diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai manusia antara laki dengan perempuan berdua. Dilarang oleh Rasulullah. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak boleh berduaan. Rasul mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha bi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan kecuali bersamanya seorang mahram. Mahram si perempuan itu. Karena ini bahaya. Di jalan-jalan yang menuju ke zina, Rasul sudah terangkan kepada umat ini. Dalam Al-Quran tidak dikatakan jangan kamu berzina. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati perbuatan zina karena dia termasuk perbuatan yang fahisyah dan sejelek-jelek jalan, paling jelek sudah. Jadi kalau kita lihat moral yang paling jelek di dunia ini yaitu zina. Jadi moral atau akhlak yang paling jelek di dunia ini yaitu masalah perzinahan. Makanya Islam menjaga dari mulai perkataan, tidak boleh aib laki-laki sering berkata dengan perempuan, bercakap-cakap dengan perempuan. Itu dijaga oleh Rasulullah SAW dan para sahabat juga mempraktekkan demikian. Kemudian dalam masalah pakaian, dalam masalah pergaulan, dalam masalah segala macam. Sampai dalam masalah safar juga diingatkan oleh Rasulullah. Perempuan jangan sampai safar sendirian. Ini semuanya ini dalam rangka memelihara kehormatan wanita. Ini menunjukkan bahwa Islam menghormati wanita. Terbalik pendapat orang-orang di luar Islam bahwa perempuan itu dikungkung dalam Islam. Tidak. Kita bandingkan perempuan-perempuan yang dalam keadaan pakaian telanjang, kemudian dia kerja di kantor-kantor, kemudian dipegang oleh laki-laki dan segala macam. Lebih bagus mana dengan perempuan yang terpelihara oleh Allah SWT. Jelas orang bisa membedakan secara fitrah, secara akal orang bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Jelas. Sampai kalau seandainya dia sudah suami istri, perempuan dalam keadaan terbuka, kemudian kerja sama laki-laki, bercakap-cakap dengan laki-laki, ngobrol dengan laki-laki. Kalau seandainya si laki-laki tidak cemburu, berarti bukan laki-laki orang ini. Yang namanya seorang istri mesti, kalau seandainya diganggu orang lain ada rasa cemburu, mesti itu ada. Cemburu itu mesti ada. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah itu sangat cemburu. Sampai dikatakan dalam hadis, kalau seandainya aku lihat, kata Sa'ad bin Sa'ad, istriku berjalan dengan laki-laki, aku akan bunuh dia. Dan Rasul menyebutkan demikian, tidak jadi masalah. Artinya kalau seandainya si perempuan yang berjalan dengan laki-laki, aku akan bunuh. Dan tidak dibalas kisah. Saat ini tidak dibalas kisah. Karena apa? Karena itu hak sebagai seorang laki-laki.
untuk membunuh orang-orang yang bersama dengan istrinya. Apakah dia lihat atau dia tidak lihat? Artinya, lihat dia berbuat berzina atau tidak. Yang penting lihat dengan laki-laki, atau saat aku akan bunuh. Kemudian kata Rasulullah, aku lebih cemburu lagi dari saat. Kemudian kata Nabi lagi, Allah lebih cemburu lagi dari aku. Dengan itu Allah haramkan segala macam perbuatan maksiat. Sampai demikian. Jadi setiap laki-laki mesti ada rasa cemburu. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Artinya, dalam masalah perbuatan zina merupakan perbuatan yang berat sekali di hadapan Allah SWT. Makanya di dunia ini, kalau seandainya dia seorang yang masih muda, didera 100 kali. Kalau seandainya dia sudah nikah, dia berzina, direjam. Dan rejamnya tidak bisa diganti dengan yang lain. Maka di zaman Nabi, ada seorang yang datang, ya Rasulullah saya berzina. Perempuan Al-Ghamidiyah. Kemudian Ma'iz, perempuan Juhainah. Ini pernah, ada 3 orang yang pernah berzina zaman Rasulullah, dia sudah nikah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku berzina. Rasulullah tidak langsung menerima. Sebab masalah ini masalah yang harus teliti, tidak boleh seorang itu menuduh sembarangan berzina, haram hukumnya. Kalau dia tidak bawa saksi, orang ini yang menuduh harus dijerat 80 kali. Jadi semata-mata seorang masuk ke rumah, itu nggak boleh dituduh berzina. Kecuali suaminya kalau yang menyatakan demikian. Tapi sementara orang lain yang bukan suaminya menuduh, oh ini berzina, tidak boleh. Harus dia lihat betul kejadian itu. Nah zaman Nabi, Ma'iz ini begitu datang kepada Rasulullah menolak dulu. Mungkin kamu gila kali. Kok berzina lapor? Sampai Rasul katakan, abika junun, apakah kamu gila? Kemudian Rasul berpaling, datang lagi, ya Rasul betul aku berzina. Sampai Rasulullah ingin menjelaskan benar tidak berzina, apa cuma bermain-main dengan perempuan, cuma mencium atau memegang saja. Sampai Rasulullah ingin menjelaskan apakah seperti timba itu masuk dalam sumur. Iya, baru dibuatkan lubang kemudian ditimpuk sampai hancur sampai mati. Itu taubatnya orang yang berzina. Mesti kan ada orang yang tidak mengerti hukum Islam, kan dia sudah bertobat, mesti diterima saja taubatnya, tidak usah dijerat. Tidak, begitu taubatnya orang yang berzina. Taubatnya itu. Dan dosa itu hapus, tinggal dosa yang lain yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Umpamanya dia pernah mencuri, pernah berbuat yang lain dosa besar, tetap akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Dosa ini saja yang hapus, dosa zinanya, dengan direjamnya itu. Menunjukkan beratnya tentang masalah zina. Tidak ada dosa-dosa yang lain yang sampai direjam kecuali zina. Menunjukkan beratnya perbuatan zina. Jadi hati-hati dalam masalah ini, hati-hati jaga soal laki dan perempuan. Keluarga kita juga begitu. Usahakan kalau seandainya keluarga kita umpamanya belum berpakaian busana muslimah yang rapi, perintahkan, bawakan ayat dalam surah Al-Ahzab, dalam surah An-Nur, Al-Ahzab ayat 59, ingatkan supaya dia berpakaian yang rapi, supaya tidak diganggu oleh laki-laki. Kita tidak mau sampai istri kita, atau anak kita, atau adik kita yang perempuan diganggu oleh orang lain. Kita ingin memelihara keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka kita berusaha, jangan diam saja. Kalau cuma sekedar, pokoknya kalau ada yang main ke rumah saya pukul. Kenapa cuma? Kalau cuma sekedar itu. Kalau mulai di Saudi, yang diganggu adik kita di rumah, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Sekarang penjagaan yang penting dengan pakaian, dengan nasihat, dengan akhlak yang baik. Itu penjagaannya. Kemudian yang keenam. Yang keenam kata Rasulullah, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Rasulullah bersabda, rajulun, seseorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya kata-kata ini artinya si orang ini bersedekah atau infak ini dalam keadaan tersembunyi, sir, orang lain tidak tahu. Sampai diumpamakan Rasulullah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya sembunyi, dia tidak membanggakan sedekah atau infak yang dia sedekahkan atau dia infakkan, tersembunyi. Dia tidak niat riya. Banyak juga orang-orang yang nyumbang untuk pembangunan masjid, nyumbang untuk ini, sampai nama-namanya diinginkan supaya diumumkan di radio, supaya ditulis di koran. Nah, ini yang seperti ini, hati-hati. Kalau tidak ditulis, ya sudahlah, saya nggak mau infak lagi, nggak mau sedekah lagi. Riya berarti.
Kalau seandainya niatnya seperti itu, nggak ada nilainya di sisi Allah. Kita nyumbang atau sedekah atau infak karena Allah sudah. Yang penting kita tahu bahwa uang sedekah kita atau infak kita betul-betul dimanfaatkan untuk jalan yang baik. Sudah. Tapi kalau seandainya niatnya ingin diumumkan, ingin orang lain tahu bahwa saya nyumbang segini, nilainya habis sudah. Bahkan bisa jadi berdosa dia. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Yang ketujuh, yaitu seseorang yang mengingat Allah, zakarallah khalian, dalam keadaan sunyi dan sepi, fafadat ainah. Itu mengalir air matanya. Dia mengingat Allah dalam keadaan sunyi sepi. Dia berzikir kepada Allah. Mulai di tengah malam, dia berzikir kepada Allah. Fafadat ainah, dia menangis. Dia mengingat tentang azab Allah, dia mengharap rahmat Allah. Ini yang dikatakan zakarallah khalian fafadat ainah. Jadi orang ini betul-betul takut kepada Allah. Bukan berarti kata-kata rajulun zakarallah khalian artinya menyuruh orang untuk berzikir dengan zikir tertentu. Tidak. Hadis ini tidak mengisyaratkan demikian. Kepada yang memahami dari kalangan tasawuf bahwasanya kata-kata zakarallah khalian itu berzikir sendirian, jauh dari masyarakat, sendirian di masjid saya, kemudian menangis. Tidak. Artinya soal bergaul, dia tetap bergaul dengan manusia. Di saat dia berzikir kepada Allah, dia menangis. Dia mengingat Allah. Kalau betul-betul dia mengingat Allah, dia menangis. Jadi zakarallah khalian fafadat ainah. Bukan sengaja dia dalam masalah berzikir ini, bukan dia sengaja. Bukan sengaja dia berusaha untuk menangis, tidak. Tapi memang karena dia ingat kepada Allah, dia menangis. Ya seperti Rasulullah SAW, kalau sedang sholat, diterangkan oleh para sahabat, sampai terdengar ininya, isak tangisnya itu. Terdengar isak tangisnya, diumpamakan oleh sahabat seperti orang yang sedang masak air, menggolak itu. Begitu Rasulullah SAW ketika sholat. Abu Bakar, kalau sholat bersama manusia, mesti nangis sahabat Abu Bakar ini. Sampai pada waktu Rasulullah sakit keras, Rasulullah menyuruh kepada Aisyah, wahai Aisyah, suruh bapakmu untuk menjadi imam. Suruh ayahmu untuk menjadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dia orang yang raqiqul qalb. Hatinya ini halus sekali. Dengar ayat mesti nangis, baca ayat mesti nangis. Sampai Rasulullah berulang-ulang mengatakan, suruh Abu Bakar, suruh ayahmu untuk menjadi imam. Akhirnya disuruh juga Abu Bakar untuk menjadi imam. Dengar ayat, baca ayat, menangis. Ini orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan dalam surah Al-Anfal disebutkan gimana? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan Allah, takut hatinya. Dengan takut itu dia menangis. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Bukan tambah lari, bukan tambah jauh. Ada orang-orang yang disebutkan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi, tambah lari, tambah jauh. Ada yang seperti itu. Jadi orang yang beriman, begitu dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi, berusaha dia untuk mendekat kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah, bukan tambah jauh. Kemudian apabila disebutkan nama-nama Allah, dia wajilat qulubuhum, takut terhadap siksa-siksa yang akan diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang melanggar. Jadi takut dia. Fafadat ainah. Dengan ketakutan itu mengalir air matanya, dia menangis, sedih. Maka para sahabat kalau dia beribadah kepada Allah, banyak yang menangis. Mereka beribadah kepada Allah, menangis. Dan ini bukan dibuat. Artinya tangis yang artinya mereka menangis itu bukan sengaja dibuat menangis, bukan. Ya karena memang zikir mereka kepada Allah, mereka ingat kepada Allah. Ini 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama, 7 golongan ini yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, imamun adil. Saya sudah terangkan bahwa imamun adil ini imam dalam artian yang besar, yaitu khalifah. Kalau dia berlaku adil, maka dia akan mendapatkan perlindungan kepada Allah. Karena untuk melakukan keadilan bagi seorang pemimpin beratnya luar biasa. Banyak tantangan untuk melakukan keadilan ini. Dan umumnya yang sekarang pemimpinnya tidak adil, jelas di semua negara. Umumnya pimpinan itu tidak adil. Adapun dalam artian di bawah, tingkatannya di bawah khalifah itu, kita memakai hadis yang umum, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Kemudian yang kedua, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Di saat banyak manusia berbuat maksiat, berbuat kejelekan, berbuat kejahatan, dia tetap beribadah kepada Allah. Tetap nasya'a fi ibadatillah. Tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jangan seperti yang dikisahkan bahkan dalam bentuk film yang ini merusak citra anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dia katakan bahwasanya tumbuh dalam beribadah kepada Allah itu enggak mesti dalam keadaan istiqamah. Kita harus bagi waktu. Yaitu film Si Boy itu. Mungkin antum pernah dengar Si Boy. Si Boy itu ingin merusak citra anak muda Islam. Bukan ingin mengangkat derajat kaum muslimin, tidak. Justru ingin merusak. Yang namanya anak muda ada waktunya. Sekali waktu ngaji. Ntar waktunya disco. Ntar waktunya olahraga. Ntar waktunya maksiat. Ntar waktunya pacaran. Seperti itu, ingin merusak. Sehingga anak muda digambarkan begitulah yang namanya muslim, remaja masjid, itu harus begitu. Maka terus ada Si Boy 1, 2, 3 terus. Sengaja untuk merusak. Orang bikin film Yahud. Yang pertama itu, yang buat film di mana-mana Yahud. Makanya kalau kita lihat acara TV, semuanya dalam rangka merusak umat Islam. Nah, sehingga gambaran anak muda, yang namanya Islam seperti ini. Jadi kalau ada waktunya ngaji. Ntar waktunya maksiat. Ntar maksiat, taubat lagi. Mesti sekali. Kita bisa lihat seperti itu. Banyak anak muda yang kita lihat demikian. Ntar ada satu waktu datang ke masjid pakai kopiah, kita sudah taubat khusyuk. Habis itu malamnya maksiat lagi. Nah, seperti itu digambarkan. Ini hadisnya tidak demikian. Nasya betul-betul tumbuh dan terus istiqomah dalam bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan usaha-usaha orang di luar Islam untuk merusak Islam. Sehingga punya gambaran yang namanya Islam itu seperti itu. Kalau seandainya Islam itu tumbuh terus beribadah kepada Allah, kemudian diistilahkan oleh mereka yang mengistilahkan, kemudian kita ikut. Itu orang-orang yang syadid, keras. Itu fundamentalis itu. Seperti itu. Itu orang yang fanatik. Mereka yang punya istilah kemudian dilemparkan kepada kita, kemudian kita memberikan kepada sesama kita, sama kaum muslimin. Itu kejadian. Sehingga kalau ada orang menyampaikan yang hak Quran Sunnah, kemudian yang lain, wah syadid ini, keras ini fanatik ini. Seperti itu. Itu sebenarnya istilah itu dari orang luar Islam, bukan dari Islam. Dari luar Islam tidak terpengaruh. Jadi maunya mereka apa? Maunya supaya jangan membawakan ayat Quran atau hadis Nabi. Sudah biasa saja. Soal pergaulan biasa, soal ini biasa. Sudah biasa, semuanya biasa. Sebagaimana adat di masyarakat. Ya adat di situ maunya berbuat maksiat, ya biasa. Di sana minum khamar, di sana berjudi, biasa. Nggak usah dilarang. Kalau dilarang, fanatik, keras. Seperti itu usaha mereka untuk merusak Islam. Mereka tidak pernah berhenti untuk merusak Islam. Kemudian yang ketiga, anak muda yang hatinya terkait di masjid, yaitu dia selalu melakukan ibadah di masjid, sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, artinya dia melakukan persaudaraan karena Allah, bukan karena suku, bukan karena uang, bukan karena kepentingan tertentu, tapi saudaranya karena Allah. Maka kalau seandainya sekarang ini masih ada kesukuan yang keras di sini, usahakan jangan sampai kesukuan itu mendominasi sehingga ukhuwah karena Allah hilang dengan sebab kesukuan itu. Hati-hati. Ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kelima, anak muda yang tetap istiqamah meskipun diajak oleh wanita berbuat zina, berbuat maksiat, tetap dia tidak mau. Meskipun perempuan itu punya kedudukan, meskipun dibayar oleh si perempuan itu, meskipun perempuan ini cantik, tetap dia tidak mau. Bahkan dia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah karena Allah, dia bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang berzikir karena Allah, zakarallah khalian faqadat aina, kemudian mengalir air matanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang seperti ini, kalau ada hadis yang seperti ini, artinya hadis ini sifatnya busra, basyir, memberikan kabar gembira. Kalau 2 pekan yang lalu saya kabarkan tentang nadhir, ancaman pada hari kiamat, sekarang ini basyir bentuknya. Kabar gembira bahwa setiap orang yang
melakukan seperti ini, dia mendapatkan ganjaran dari Allah dengan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Kita berusaha menjadi salah satu yang disebutkan dari 7 golongan ini. Kita berusaha bagaimana supaya bisa menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Yaitu mungkin kita termasuk orang yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, mungkin kita termasuk orang yang beribadah di masjid, mungkin kita termasuk orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kita berusaha bagaimana kita bisa termasuk dari 7 golongan